Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana pada kesempatan kali ini akan kita bahas soal di bab 9 ya, pemecahan masalah atau di latihan ulangan bab 9 yang pemecahan masalah yang bagian 2. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist pembahasan SPS Matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian, langsung saja kita menuju ke halaman 180 ya. Jadi sebenarnya udah kita bahas semua soalnya, tetapi untuk pemecahan masalahnya belum kita bahas ya. Jadi kita ke latihan ulangan bab 9 paket 2 yang pemecahan masalah. Di sini ada 3 soal ya. Ini bab 9 ini tentang sudut atau pengukuran sudut. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Perhatikan gambar berikut. Nah ini ya, ada gambarnya. Sudut SQT lebih besar 25 derajat dari sudut PQT. Tentukan besar kedua sudut tersebut masing-masing ya. Jadi kita diminta untuk mencari besarnya sudut SQT dan sudut PQT. Yang mana sudut SQT-nya itu lebih besar 25 derajat ya. SQT-nya ini lebih besar 25 derajat dibandingkan sudut PQT. Tentunya sudut SQT nanti hasilnya lebih besar ya. Sedangkan di sini yang sudah diketahui adalah sudut SQR ya. SQR itu besarnya 75 derajat. Kemudian yang sebagai acuan lagi atau sebagai pedoman, kalau sudut lurus ya, yang membentuk garis lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi sudut SQR ditambah sudut SQT ditambah sudut TQP ini besarnya adalah 180 derajat ya total, karena membentuk garis lurus atau sudut lurus. Oke, langsung aja kita simak penjelasannya untuk soal nomor 1 ya. Di sini sudah saya tuliskan untuk soal nomor 1 ya. Ya adik-adik sekalian, ini saya gambar ulang ya. Jadi yang diketahui tadi adalah sudut SQR ya 75 derajat. Kita diminta untuk mencari besar sudut SQT dan TQP atau PQT. Oke, di sini ya. Sudut SQT ya sama dengan sudut PQT ditambah 25 ya, karena tadi besar sudut SQT adalah besar sudut PQT lebih besar 25 derajat. Berarti kita tambah 25 derajat. Oke. Ini sudut SQT. Kemudian tadi ya sudut lurus itu totalnya adalah 180 derajat. Jadi sudut PQT ditambah sudut SQT ditambah 75 derajat itu sama dengan 180 derajat, karena ini totalnya adalah sudut lurus. Oke, kemudian kita masukkan sekarang ya. Sudut PQT ditambah lah ini. Sudut SQT tadi adalah sudut PQT ditambah 25, maka kita masukkan SQT-nya ke sini ya. Sudut PQT ditambah 25 ditambah 75 derajat. Jadi ini itu adalah pengganti dari sudut SQT supaya nanti bisa kita hitung ya. Sama dengan tetap 180 derajat karena sudut lurus. Oke. Nah, sudut PQT ditambah sudut PQT berarti 2 ya. 2 sudut PQT ditambah 100 dari mana? 25 tambah 75. Hasilnya adalah 100 derajat sama dengan 180 derajat. Oke. 2 kali sudut PQT atau 2 sudut PQT ditambah 100 sama dengan 180. Oke ya, berarti sudut PQT atau 2 sudut PQT sama dengan ini kita pindah ruas.
Dari positif kalau pindah ke kanan jadi negatif, maka 180 derajat dikurangi 100 derajat ya, ini ya, positif pindah ruas jadi negatif atau jadinya kurang. Oke. Maka 2 sudut PQT sama dengan ini, kita kurangkan hasilnya adalah 80 derajat. Itu 2 kali sudut PQT, maka kita bisa mencari sudut PQT, yaitu 80 dibagi dengan 2. Maka besar sudut PQT adalah 40 derajat. Padahal yang ditanyakan tadi selain sudut PQT juga sudut SQT. Nah, kita kembali lagi ke sini tadi ya. Sudut SQT sama dengan sudut PQT ditambah 25. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, PQT-nya udah ketemu. Berarti sudut SQT sama dengan PQT-nya 40 ditambah 25, sehingga sudut SQT adalah 65 derajat. 40 tambah 25 ya, 65. Jadi udah ketemu ya, sudut PQT-nya 40 derajat, sudut SQT-nya 65 derajat. Silahkan mungkin bisa di pause untuk lebih memahaminya, atau mungkin ditarik ulang untuk didengarkan penjelasannya ya, kalau misalnya masih belum jelas. Yang penting patokannya ini ya, sudut lurus itu totalnya adalah 180 derajat. Itu ya adik-adik sekalian. Oke, itu untuk nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2 ya. Pada sebuah segitiga PQR, besar sudut P 40 derajat lebih besar dari sudut R ya. Berarti sudut P-nya itu lebih besar dibandingkan sudut R. Lebih besarnya berapa? 40 derajat. Berarti kalau sudut R-nya berapa, tinggal kita tambahkan 40 ya. Oke, nah sekarang udah diketahui jika besar sudut R adalah 15 derajat, lah berarti P-nya 15 tambah 40 ya. Tentukan besar sudut P dan Q. Yang ditanyakan adalah besar sudut P dan juga besar sudut Q, karena sudut R-nya udah tahu ya, ini segitiga. Ingat, total sudut atau jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat ya. Oke, kita ke nomor 2 penjelasannya ya. Jadi diketahui segitiga PQR tadi ya. Kemudian besarnya sudut P itu 40 derajat lebih besar dibandingkan sudut R. Berarti sudut R ditambah 40 derajat. Nah, oke. Di sini diketahui sudut R-nya 15 derajat, maka sudut P-nya tinggal kita tambahkan, ini langsung saya hitung di sini. 15 ditambah 40 ya. Ketemu sudut P-nya adalah 55 derajat. Ini nanti kita bahas di bawah lagi ya. Oke. Ditanyakan besar sudut P dan sudut Q ya. Nah, sudut P sama dengan sudut R ditambah 40 ya. Tadi ini udah saya hitung juga di sini. Nah, jadi sudut R-nya tadi 15, kita tambah 40, maka sudut P-nya adalah 55 derajat. Nah, sekarang selanjutnya berapakah besar sudut Q? Lah, total sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Maka untuk mencari besar sudut Q, karena 2 sudut yang lain udah diketahui, berarti tinggal kita cari aja 180 dikurangi 2 sudut yang lain udah diketahui, yaitu sudut P dan sudut R ya. Kita tambahkan ya, sama dengan 180 dikurangi sudut P-nya 55 ditambah sudut R-nya 15. Kita tambahkan dulu ya, jadi 180 dikurangi dengan ini kita tambahkan 70, maka besar sudut P adalah sudut Q adalah 110 derajat. Itu besar sudut Q ya. Ini kalau digambarkan seperti ini ya, sudut P, sudut Q dan sudut R ya. Sudut R-nya tadi yang diketahui mula-mula 15 derajat, kemudian sudut P-nya tadi sudut R ditambah 40 jadinya 55 derajat, dan sudut Q-nya itu sisanya 180 dikurangi 55 tambah 15 ya, 55 tambah 15 kita tambahkan. Ketemu besar sudut Q-nya adalah 110 derajat. Ini ya adik-adik sekalian, sudut P, sudut Q hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir ya, untuk pemecahan masalah di latihan ulangan bab 9 yang paket 2. Soal nomor 3 ya. Jadi perhatikan gambar di samping, tentukan nilai A. Nah, di sini ada sebuah bangun jajar genjang dan juga segitiga ya. Yang perlu kita ketahui di sini ya, total sudut pada segitiga adalah 180 derajat.
Kemudian sudut berpelurus. Nah, nanti kita nyarinya di sini. Jadi langkah pertama kita cari sudut yang ada di sini dulu ya. Itu berapa derajat. Kemudian setelah itu nanti langkah yang kedua kita cari besar sudut pada segitiga di sini ya. Kalau sudut berpelurus 180 derajat maka 180 dikurangi dengan sudut yang ada di jajar ginjang di sini ya. Kalau ini 63, ini juga 63 ya, maka 180 kurang 63. Nanti di sini udah ketemu. Nah, kalau setelah itu ya berarti total sudut pada segitiga adalah 180, maka 180 dikurangi sudut ini yang tadi kita hitung tambah sudut ini. Nah, nanti ketemu sudut A-nya. Oke, kita lihat penjelasannya untuk yang nomor 3 ya. Oke, jadi di sini ya. Sudut yang saling berhadapan pada jajar ginjang besarnya sama ya. Jadi kalau di sini 63, yang berhadapan adalah di sini. Lah ini juga 63 derajat. Lah ini saya tuliskan langsung 63 derajat ya. Jadi kalau misalnya saya kasih nama jajar ginjangnya adalah PQRS, maka apabila sudut P itu 63 derajat, maka sudut R juga 63 derajat karena saling berhadapan ya. Jadi sudut P sama dengan sudut R sama dengan 63 derajat. Oke. Itu langkah pertama, sudah ketemu ya yang bagian sini 63. Nah, selanjutnya kita cari besar sudut segitiga ini. Caranya adalah untuk sudut berpelurus itu totalnya adalah 180 derajat. Ya, ini saya gambarkan seperti ini ya. Ini 63, maka kita bisa, ini saya misalkan pakai segitiganya ABC ya, maka besar sudut C itu caranya adalah karena ini berpelurus dengan sudut 63 derajat, berarti besar sudut C sama dengan 180 dikurangi dengan 63, ketemu nanti sudut C nya, sudut yang di sini ya. Hasilnya adalah 117 derajat. Kalau sudah ketemu ini 117 derajat, maka gampang sekali mencari sudut A ya, atau nilai A nya itu berapa derajat. Lah nih, sudut A sama dengan 180. Kenapa 180? Total sudut pada segitiga itu adalah 180 ya, dikurangi dengan dua sudut yang sudah diketahui ya, sudut B dan sudut C. Nah ini sudut C nya tadi 117, sudut B nya 23, berarti sama dengan 180 dikurangi ini kita tambahkan hasilnya adalah 140 derajat, maka besarnya sudut A di sini adalah 40 derajat. Jadi nilai A-nya itu adalah 40 derajat ya. Itu ya adik-adik sekalian ya, hasilnya untuk yang nomor 3. Jadi nilai A-nya di sini adalah 40 derajat. Itu mungkin untuk pembahasan pemecahan masalah latihan ulangan bab 9 yang paket 2 ya. Untuk pemecahan masalah yang lain nanti akan kita bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya ataupun pembahasan yang lainnya yang dari buku SPS Matematika kelas 4 sudah kita bahas semua. Silahkan dilihat di playlist pembahasan SPS Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.